Anak muslim di zaman sekarang, anak-anak muda di zaman sekarang itu kurang mengenal, termasuk orang tuanya kadang-kadang kurang mengenal dan kurang mendekatkan mereka kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Isrofil Iskandar. Saya berasal dari Situbondo. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sirah nabawiyah dan betapa pentingnya sirah nabawiyah dengan kehidupan kita saat ini. Jadi secara bahasa, sirah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya jalan atau perjalanan. Sedangkan nabawiyah yaitu merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sirah nabawiyah adalah ilmu yang sangat berfokus pada sosok sentral dalam Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa sih tujuannya untuk belajar sirah? Tujuannya adalah untuk memahami detail kehidupan beliau, perilaku, keputusan, dan bagaimana beliau dalam kesehariannya. Jadi kita sebagai umat Islam yang membaca syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya mengakui bahwa tiada nabi, tiada utusan selain Rasulullah. Jadi jika kita mengaku, sekedar mengaku namun tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, bagaimana akan menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Namun banyak yang salah sangka, ya, terkait apa sih gunanya belajar sirah, sedangkan kita udah belajar sejarah peradaban Islam. Seperti yang kita ketahui, sejarah peradaban Islam itu studi yang lebih luas mengenai dampak ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Begitu guys. Nabi sendiri lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Jadi lahirnya Nabi bertepatan dengan tahun gajah, sekitar, kalau kita masehikan, ya, sekitar 20 sampai 21 April 571 Masehi di kota Mekah, tepatnya di daerah suci sekarang dekat Masjidil Haram, rumah yang kini menjadi perpustakaan Maulid. Saya bingung harus bahas apa lagi. Oh iya, beliau apa itu namanya, ya, beliau adalah putra dari sepasang kekasih yang ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab dari Bani Zuhra. Ayah beliau dimakamkan di Yastrib, yang dimana sekarang bernama kota Madinah, dan ibunya yang wafat dan dimakamkan di Al-Abwa, yang berada di antara kota Madinah dan kota Mekah. Jadi kita di sini sama-sama belajar, ya guys. Jadi saya akan memberikan sekilas gambaran hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi pertama kali menerima risalah pada umur 40, yang tepatnya itu di Gua Hiro, yang langsung disampaikan oleh malaikat Jibril, yang dimana isi tersebut, wahyu tersebut, risalah tersebut yang pertama kali beliau dapat yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang bunyinya Iqra bismi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itu adalah risalah yang pertama
kali beliau dapat melalui perantara malaikat Jibril. Dakwah Nabi Muhammad SAW dibagi dengan dua periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. Sedangkan periode Mekah, beliau berfokus terhadap akidah-akidah untuk membenarkan akidah-akidah masyarakat setempat. Dan masa beliau berdakwah di sana sekitar 13 tahun, dan beliau berdakwah di Madinah selama kurang lebih 10 tahun lamanya, yang berfokus terhadap sosial kemasyarakatan pada kala itu, ya seperti itulah. Beliau juga mempunyai istri sebanyak 11, yang dimana saya mungkin tidak hafal untuk semuanya, namun saya bisa menyebutkan seperti Khadijah dengan Aisyah. Dan dari 11 istri tersebut, beliau mendapatkan 3 orang putra dan 4 putri, yang dimana 3 putra tersebut meninggal atau wafat saat usia mereka masih kecil, dan di antara 4 putrinya yang beliau bernama Fatimah Az-Zahra, Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan Zainab. Beliau juga memiliki beberapa mukjizat, ya, seperti Al-Quran, Isra Mi'raj. Beberapa sahabat juga bisa sembuh berkat sentuhan maupun doa-doa dari beliau. Tidak lupa juga, beliau juga pernah membelah bulan. Video kita menjelaskan tentang masa keseharian Nabi. Di titik ini saya akan menjelaskan Nabi wafat. Jadi Nabi wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau wafat dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana yang terletak pada kediaman Aisyah, rumah Aisyah sendiri. Dan sebelum beliau wafat, beliau mengalami sakit, dan namun yang bikin kita para muslim mungkin kagum, dan saya pribadi kagum, beliau tetap melaksanakan sholat jamaah walaupun keadaan beliau tertimpa penyakit. Jadi mungkin sedikit ini gambaran buat kalian yang ingin belajar sirah nabawiyah, bisa membeli buku sirah nabawiyah yang ada mungkin di video berikut, yang ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Mubarak Furi. Itu 1 jilid Sirah Nabawiyah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya juga belajar. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan apapun yang salah, itu murni dari kesalahan saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.